switch, router, access point. Mau tahu bedanya? Selamat datang di video training gratis CCNA episode Perangkat-perangkat Jaringan. Sedikit review dari video OSI layer sebelumnya, saya pernah singgung kan, kalau kita sebagai network engineer akan lebih mudah melakukan troubleshooting bila melihat jaringan dari layer demi layer. Dimulai dari layer paling bawah, yaitu layer physical. Perangkat apa yang kira-kira ada di layer ini? Pastinya hal-hal yang berhubungan secara fisik, misalnya kabel. Masalah yang paling sering terjadi di sini nih biasanya kabel yang putus atau konektor RJ45 yang rusak. Di zaman dulu, ada sebuah perangkat yang dikenal dengan nama hub. Ini juga ada di layer 1. Tetapi perangkat ini sudah jarang banget kita temuin. Hub itu bentuknya kurang lebih sama seperti switch. Dia memiliki banyak port RJ45, tetapi hub itu tidak sepintar switch. Tugasnya si hub meneruskan pesan yang dia terima dari satu port ke semua port yang ada. Saya yakin sahabat tablet semua pernah nonton film Avenger kan? Dan kalian pasti tahu kalau Captain America itu sebenarnya tokoh yang sudah ada sejak zaman Perang Dunia ke-1 ya kalau nggak salah. Anggap saja di contoh ini, zamannya Captain America itu komunikasi adanya melalui hub. Misalnya si Iron Man kembali ke zamannya Captain America karena ulahnya si Bung Thanos nih dengan cincin waktunya. Si Captain America kemudian mau menyampaikan pesan rahasia Avenger ke si Iron Man. Tetapi karena adanya hub, pesan dari Captain America itu akan diterusin ke semua port yang ada, termasuk port yang ada si Thanos-nya. Dan jeleknya lagi, misalnya si Captain America lagi ngomong, tiba-tiba si Iron Man mau ikutan nyelak ngomong. Kalian semua tahu kan di filmnya, kalau si Tony Stark dan Captain America itu sempat punya perselisihan. Nah, kalau di dalam hub, mereka dua-duanya ngomong akan terjadi error. Errornya itu dikenal dengan nama collision, atau dalam bahasa Indonesianya, tabrakan. Suara dari Iron Man dan dari Captain America akan bertabrakan. Ini nih yang sahabat tablet semuanya perlu ingat. Karena ini sering ditanya ini di ujian CCNA. Hub itu memiliki satu collision domain. Artinya, satu hub itu adalah satu domain atau satu area yang besar yang bisa terjadi tabrakan komunikasi. Kenapa? Karena semua yang terhubung ke dalam hub ini bisa saling bertabrakan kalau mereka semuanya ngirim data di waktu yang bersamaan. Karena dua kekurangan ini, yaitu tidak aman dan sering terjadi collision, si Thanos bisa tuh ngedengerin semua rahasianya si Avenger. Makanya hanya dengan jentikan jari saja, akibat pesan yang gagal dikirim, setengah dari umat manusia di bumi ini lenyap. Waktu berlalu dan zaman berubah. Kalian semua juga tahu kalau Iron Man itu adalah seorang ilmuwan kaya yang pintar. Dia kemudian menggantikan hub dengan yang namanya switch. Nah, switch ini lebih pintar daripada hub. Di dalam switch, sama si Tony Stark ini ditaruh yang namanya ASIC atau ASIC, singkatan dari Application Specific Integrated Circuit atau IC. IC ini bentuknya kecil dan fungsi dari IC ini adalah untuk memproses data forwarding. Jadi komunikasi yang di-forward di dalam switch itu menjadi jauh lebih cepat. Dan yang kedua, si Tony ini juga naruh memori ke dalam switch. Bukan Jarvis ya, memori. Dan memori ini tugasnya untuk menyimpan tabel yang dikenal dengan nama CAM table, CAM. Dan CAM table ini singkatan dari Content Addressable Memory. Jadi di dalam tabel ini, semua alamat, yaitu alamat MAC address dari PC yang terhubung akan disimpan ke dalam switch. Kalau dia menggunakan MAC address, berarti si switch ini ada di layer berapa? Masih ingat nggak? Betul, dia ada di layer 2. Jadi berkat dua komponen ASIC dan memori ini, si switch juga bisa mengenali MAC address dan dia jadi ada di posisi layer 2 dalam OSI model. Saat PC terhubung ke dalam switch, si switch itu akan menyimpan alamat MAC address ke dalam CAM table switch-nya yang ada di dalam memori.
Kira-kira bentuknya seperti ini nih. Misalnya kita buat tabel, ada kolom port dan kolom MAC. Oh ya sahabat tablet, bagi yang belum tahu, penulisan MAC itu menggunakan 12 digit heksadesimal dan dipisahkan dengan titik 2. Contohnya 11.2, 22.2, 33.2, 44.2, 55.2, 66. Ya, jadi di sini totalnya ada 12 digit. Nah, tapi biar cepet aja, saya akan nulis akhirannya saja. Misalnya, si Iron Man MAC address-nya AABB. Si Captain America MAC address-nya CCDD. Si Thanos MAC address-nya EEFF. Jadi, si switch di dalam cam table-nya akan nulis gini. Port 1 MAC CCDD. Port 12 MAC AABB. Dan port 9 MAC EEFF. Kalian ingat juga nggak dari video sebelumnya? Kalau di layer 2 ini, si paket dibungkus menjadi frame kan? Karena dia diapit oleh dua header di depan dan di belakang. Dan di frame ini ditambahkan header apa yang di belakang? MAC address asal dan MAC address tujuan. Itu sebabnya di isi pesan rahasia Avenger ini, si Captain America akan ada header di CCDD di bagian MAC address asal dan AABB di MAC address tujuan. Dengan demikian, si switch itu akan otomatis bisa mengirim pesan ke port 12. Dia tidak akan ngirim ke port-port lainnya. Itulah yang membuat si Thanos kebingungan. Karena antara Captain America dan Iron Man itu ada satu collision domain tersendiri. Jadi beda ya, kalau hub itu semua port itu adalah collision domain, kalau di dalam switch setiap port adalah collision domain. Dan dengan cara itu jugalah dunia kembali diselamatkan dari rencana jahat si Thanos. Jadi jelas ya sahabat tablet, kalau mau dirangkum, fungsi switch adalah sebagai berikut. Yang ke satu, pasti menghubungkan perangkat dengan kabel. Kedua, menghafal MAC address dari setiap PC yang terhubung dan menyimpannya di mana? Cam table yang ada di memori. Kemudian yang ketiga, kalau dia udah tahu itu isi cam table-nya, dia akan mem-forward data sesuai dengan cam table-nya. Wireless. Ini adalah topik yang baru ditekankan di CCNA tahun 2020 ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa wireless itu baru masuk? Bukankah ini adalah teknologi yang lama? Ya sebenarnya betul ini adalah teknologi yang lama, tetapi perkembangannya itu begitu masif sampai bisa mengubah dunia. Jadi Cisco memastikan agar setiap engineer yang certified CCNA itu harus punya pemahaman yang kuat juga mengenai wireless. Oke, mungkin kalian kurang setuju. Kenapa wireless itu bisa mengubah dunia? Well, itu berarti sisi baiknya kalian tidak setua saya dalam hal ini. Zaman dulu ya teman-teman, wireless itu dianggap sebagai keajaiban. Bayangin aja, dulu kita bisa tetap terhubung ke internet meskipun kita bisa sambil jalan-jalan dari kamar mandi ke toilet. Itu cukup mengubah dunia loh. Karena sekarang, coba sahabat tablet lihat. Orang-orang bisa tetap terhubung ke internet meskipun mereka itu tidak hanya pindah dari kamar ke toilet, tetapi saat mereka pindah dari gedung satu ke gedung yang lain. Bener kan? Nah, di dalam video ini saya akan jelaskan fungsi utama dulu mengenai wireless. Saya belum masuk lebih dalam lagi karena nanti ini akan ada video khususnya lagi. Bagi sahabat tablet yang pernah install wireless, kita kan biasanya akan pasang yang namanya access point, ya, itu adalah nama perangkat yang berfungsi untuk mengaktifkan layanan wireless. Access point itu atau sering disingkat dengan AP itu harus terhubung terlebih dahulu dengan kabel ke jaringan utama. Fungsinya hampir sama seperti switch karena dia akan mem-forward frame. Artinya dia ada di layer 2 juga di dalam OSI model. Setelah itu, si AP akan menggunakan gelombang radio tersebut untuk memancarkan sinyal agar bisa ditangkap oleh komputer, laptop, HP, dan perangkat komputer lainnya. Biasanya frekuensi radio yang digunakan adalah 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, di sini kita belajar satu istilah baru yaitu channel. Channel itu merujuk kepada porsi kecil dari frekuensi radio tersebut. Misalnya ya, di frekuensi 2,4 GHz itu, wireless menggunakan frekuensi 2,4 sampai 2,473. Tetapi frekuensi tersebut itu dipotong-potong lagi menjadi porsi-porsi kecil yang disebut
channel. Misalnya, channel 1 itu mendapatkan potongan frekuensi 2401 sampai 2423. Nah, daripada susah-susah ngomongnya, saya ada di frekuensi 2408 nih, tolong kamu samain dong di frekuensi 2408 juga. Nah, lebih gampang kan kita nyebutin channelnya. Misalnya, tolong dong masuk ke channel 1 aja. Gitu sahabat tablet. Nah, jeleknya channel ini saling berbagi resource. Maksudnya, misalkan semakin banyak perangkat yang terhubung ke dalam channel yang sama, otomatis bandwidth-nya dan proses pengiriman datanya akan menurun dan melambat. Karena kekurangan wireless, jika dibandingkan dengan jaringan kabel adalah teknologinya itu masih ngantri. Artinya ngantri itu, kalau ada satu klien yang sudah selesai diproses, baru wireless akan memproses klien yang kedua. Kedua selesai, proses klien yang ketiga, dan seterusnya. Oleh sebab itu, sekarang ini sudah ada teknologi yang terus berkembang, yaitu kalau sahabat tablet pernah dengar MU-MIMO, MU-MIMO kalau orang Indonesia bilangnya. Itu sebenarnya singkatan dari multi-user, multi-input, multi-output. Artinya, banyak user bisa diproses secara bersamaan tanpa harus antri. Dan di tahun 2020 ini juga ada pengembangan Wi-Fi 6, kalau sahabat tablet pernah dengar. Itu adalah wireless dengan standar 802.11ax. Oh iya, ingat nggak waktu di video awal, waktu pembahasan mengenai Ethernet? Kita sempat pelajari mengenai 802.3, masih ingat nggak? Itu loh, regulasi yang dikeluarkan oleh IEEE untuk menentukan standar-standar. Nah, kalau untuk wireless ini, si IEEE standarnya ada di bab 802.11. Makanya sahabat tablet akan sering dengar istilah di wireless ini ada 802.11b. Itu adalah wireless yang kecepatannya masih 11 Mbps. Jadi sahabat tablet bisa lihat bagaimana dulu pelannya koneksi wireless itu. Kemudian berkembang ke 802.11a yang bisa sampai 54 Mbps. 802.11g sama di 54 Mbps, tapi bedanya ini pakai channel 2,4. Terus berkembang ke ke 802.11n dengan kecepatan 300 Mbps, AC dengan kecepatan 1,3 Gbps, dan sekarang tahun 2020 ini 802.11ax diharapkan bisa mencapai 3,5 Gbps. Jadi sahabat tablet bisa lihat perkembangan wireless itu begitu pesat karena kenyamanannya. Tapi yang saya mau singgung, meskipun wireless itu nyaman, tidak harus pasang kabel, tapi wireless itu masih tidak sestabil dan sehandal kabel. Makanya hanya sekedar saran saja, boleh diikutin boleh tidak. Kalau sahabat tablet itu punya PC atau server atau printer yang tidak perlu pindah-pindah tempat, lebih baik sahabat tablet pasang kabel aja, karena performa dan kestabilannya itu jauh lebih oke. Jadi wireless kita akan murni kita gunakan hanya untuk perangkat yang mobile atau perangkat yang pindah-pindah saja. Kenapa? Biar channelnya bisa lebih efisien untuk digunakan. Sekarang kita naik ke layer network atau layer ketiga di OSI model. Saya pernah sedikit bahas di video sebelumnya bahwa di layer 3 ini kita akan berurusan dengan logical addressing atau yang lebih dikenal dengan IP addressing. Nah, di layer 3 ini yang berurusan dengan logical address itu siapa? Yap, betul, router. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus ada router? Kenapa nggak kita hubungkan saja setiap switch yang ada di dunia ini? Misalkan kita hubungin switch kita langsung ke ISP, contohnya ke Telkom, Tri, Indosat, dan lain-lain. Jawabannya simpel aja sahabat tablet. Ingat nggak cerita Iron Man yang naruh memori di switch? Dan ingat nggak bagaimana si switch karakternya akan menerima semua MAC address yang nyolok ke dalam dirinya? Kalau switch di seluruh dunia nyolok langsung satu dengan yang lainnya, berapa besar memori yang harus ditaruh di dalam setiap switch? Oh iya, saya kayaknya lupa singgung. Sebelum si switch itu bisa catat daftar MAC address ke dalam CAN table-nya, dia perlu nge-broadcast dulu ke setiap portnya. Jadi ingat ya, switch itu setiap portnya adalah satu collision domain, tetapi dia itu adalah satu broadcast domain. Jadi dengan kata lain, dia tidak bisa menghentikan broadcast. Sementara kalau switch tidak bisa menghentikan broadcast, bayangin seberapa sibuknya traffic jaringan kita kalau switch di seluruh dunia itu saling terhubung. Berapa banyak MAC address yang harus dicatat di dalam CAN table? Pasti banyaknya minta ampun. Nah, yang bisa menghentikan broadcast itu cuma router. Router setiap portnya adalah collision domain.
Dan setiap portnya juga adalah broadcast domain. Jadi artinya router itu bisa memblokir broadcast. Fungsi utama router adalah dia akan membatasi broadcast yang ada di jaringan lokal kita. Tetapi setelah itu dia akan memforward paket data kita ke internet. Misalkan ya, kita gambarkan ada jaringan lokal yang terdiri dari misalnya PC dan laptop. PC ini terhubung ke switch, sementara laptop terhubung ke Wi-Fi melalui access point. Agar PC bisa kirim data ke laptop, mereka tuh sebenarnya cukup perlu switch atau access point ini aja. Di sini router tidak akan ngirim request data PC tersebut keluar jaringan karena requestnya kan masih lokal. Tetapi saat salah satu dari mereka, baik itu PC maupun laptop, mau pergi ke YouTube dan buka channel Tablet ID Project, mereka nggak akan bisa karena mereka harus melalui gateway-nya dulu. Dan si gateway itu ya adalah router. Baru si router akan memforwardnya ke YouTube. Jadi jelas ya, router itu akan membatasi broadcast yang dari lokal agar tidak keluar ke jaringan luar, tetapi dia akan memforward apabila ada request dari lokal menuju jaringan luar, contohnya menuju YouTube. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih telah menonton hingga akhir dan jangan lupa bagi yang belum bergabung bisa klik tombol subscribe dan like serta klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi agar kalian tidak terlewat bila ada video training IT gratis lainnya dari kami. Selamat belajar dan sampai jumpa!